Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya, Mas Mbak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Zaki Findra Dermawan. Saya bisa dipanggil Zidan. Saya dari kelompok SGD 2407 atau SGD A7 dengan ASLab-nya ASLab-nya Mas Raihan. Eh, saya dengan NIM G00240991. Sebelumnya, saya di sini akan melakukan presentasi, yaitu tentang untuk menjelaskan traktus respiratorius yang bagian superior terlebih dahulu. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu traktus respiratorius superior itu seperti apa. Jadi traktus respiratorius itu dia tuh dibagi menjadi dua, yaitu superior dan inferior. Nah, untuk superior sendiri itu dia tersusun dari nasus atau hidung, laring, dan juga faring. Nah, pertama, kita bakal ke nasus terlebih dahulu atau bagian hidung. Nah, nasus sendiri itu dia disusun oleh tiga os penting, tiga tulang, yaitu yang pertama ada os frontale, terus ada os nasale, sama ada os maxillare. Yang ini bagian ini. Ya, nggak ada ya. Oh, ini proses os maxillare itu yang ini. Ya. Nah, setelah itu dia juga disusun dari beberapa cartilago. Yang pertama ada processus frontalis, begini aja. Processus frontalis maxillaris, terus habis itu ini yang processus ini. Terus habis itu dia tersusun dari cartilago nasi lateralis, yang ini. Terus habis itu ada cartilago septinasi, ini. Terus habis itu juga ada apa namanya cartilago alaris minor. Dia ada dua di kanan dan di kiri. Terus habis itu ada cartilago alaris mayor. Terus yang terakhir ada cartilago septinasi yang ini, yang hmm, itu. Setelah itu nasus ini sendiri itu dia juga punya apa ya, apertura atau rongga ruangan tempat terbukanya. Dia tuh dari depan namanya nares, belakangnya namanya coana. Dia tuh ada tiga regio, ada regio vestibulum nasi, terus habis itu regio olfaktoria sama legio regio olfaktori sama legio apa namanya respiratory. Nah, ini di sini ada bangunan penting juga, yaitu adalah eh, tiga lengkungan yang bertingkat. Yang ini ada concha nasalis inferior, ini media, ini juga superior. Nah, terus habis itu di sini nanti akan menjadi membuat kafum, kafum. Nah, ada empat kafum. Yang ini kafum namanya adalah meatus. Nah, ini meatus inferior, meatus superior, terus habis ini ada meatus superior, meatus media, terus habis itu ada meatus. Nah, ini meatus superior, terus di sini ada recessus sphenoethmoidalis. Nah, nanti di recessus sphenoethmoidalis sendiri itu nanti dia dimuarai sama nasus lacrimalis, nasus dia dimuarai Sosinus sphenoidalis. Terus habis itu kalau misalnya yang inferior nanti juga ada dari bula ethmoidalis posterior. Terus habis itu nanti selula selula ethmoidalis posterior. Terus habis itu dan lain-lain yang masih banyak. Terus yang di inferior nanti ada cavum dari sinus dari ductus nasoracrimalis. Terus selanjutnya kita ke bagian bawah ke nah ini. Jadi nanti kita ke bagian faring ya. Jadi itu faring itu nanti dia dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada nasofaring, orofaring dari mulut, dan juga laryngofaring. Nah, nasofaring sendiri itu nanti dia dari VC1 sampai VC2. Ini VC1 sampai VC2, terus habis itu orofaring itu dari 2 sampai 3, terus habis itu laryngofaring itu dari 3 sampai 5, VC3 sampai VC5. Nah, di ini nggak kelihatan ya. Jadi nanti ada di nasofaring itu ada namanya torus tubarius, terus habis itu dia juga ada tonsila faring, tonsila faringeal. Terus nanti di orofaring dia itu juga ada di nasofaring itu juga ada bangunan penting namanya optai, tapi tidak terlihat di sini, tidak ada preparatnya juga ya. Hmm.
Nah ini mana kelihatan nih. Ada Taurus tubarius, terus habis itu di sini ada optai harusnya. Ostium pharyngeum, ini optai. Nanti dia akan menyambung ke bagian dari eh, dari dia menghubungkan dengan saluran eustasi pada telinga. Terus pada orofaring yang tingginya setinggi 2 sampai 3 VC 2 sampai 3, nanti ada arcus palatoglossus, terus habis itu ada arcus palatoglossus, terus habis itu partus pharyngeus, terus habis itu ada nanti di epiglotis ini namanya adalah valicula epiglottica. Nanti kalau misalnya barang benda-benda tumpul dia nanti masuknya sini, terus nanti barang-barang benda tajam nanti masuknya ke musculus musculus viriformis. Terus habis itu nanti kita ke laring. Laring itu yang di bawah laringofaring. Nah, dia itu cuma ada dua, ada fossa viriformis sama aditus laringnya sendiri. Nah, terus habis itu ini kita ke laring ya. Ini ada merupakan kartilago-kartilago pada laring. Ada kartilago dibagi menjadi dua, ada hialin dan juga elastin. Nah, untuk hialin sendiri itu ada tiga. Yang pertama ada eh, yang besar ini, tiroid, yang besar tiroid, terus habis itu bawahnya krikoid, terus habis itu sama arachnoid yang eh arachnoid yang mana arachnoid? Arachnoid yang ya pokoknya arachnoid. Arachnoidea. Nah, terus habis itu ada corniculata, ini arachnoidea, terus ini epiglottis masuk cartilago elastis. Terus juga sama, terus dari bawah sini baru tampak trachea. Tapi trachea itu udah termasuk ke bagian respiratory yang inferior. Terus habis itu ada corniculata sama cuneiform tadi, tapi nggak kelihatan. Sebenarnya kelihatan cuma mungkin aku nggak kelihatan ya. Cuneiform, kelihatan. Nah, terus habis itu di laring ini dia tuh punya namanya plika atau pokoknya dia adalah tempat untuk pita suara. Nah, di kavitas laring ini ada bangunan penting. Yang pertama ada, nah ini kan epiglotisnya. Nah, terus habis itu ini tuh ada namanya plica vestibularis dan di bawah plica vestibularis itu ada namanya plica vocalis. Nah, terus habis itu ada yang namanya eh, rima vestibuli. Nah, rima vestibuli itu jarak antara kedua ini, kedua plica vestibularis namanya rima vestibularis. Terus jarak antara plica vocalis namanya rima glottidis. Beda ya. Terus habis itu ada namanya ventriculus latinis. Nah, untuk vaskularisasi utamanya, jadi kalau misalnya dia dari nasus, nah nasus itu dia dari karotis yang internal sama eksternal. Nih karotis, mm, mm, mm. Vaskularis sama- Nah, ini dari karotis internal sama dari karotis eksternal. Itu kalau itu yang dari nasus. Nah, nasus nanti ke sini. Nah, terus nanti akan dia mencabang menjadi sphenopallatina, terus habis itu palatina mayor, dan lain-lain. Nah, nanti ada namanya plexus Kisselbach, di mana itu plexus sering terpecah sehingga menyebabkan namanya epistaksis atau mimisan. Terus habis itu em, juga ada namanya, juga kalau misalnya yang di faring itu nanti dari karotis eksternal juga, nanti dari karotis eksternal ini faring. Terus habis itu kalau misalnya laring nanti juga cabangnya em, dia dari tiroidea, lebih ke dari tiroidea sih kalau misalnya yang di laring cabangnya. Gitu dia nanti ada laringnya yang superior, inferior sama krikotiroidea. Itu kalau misalnya yang laring. Nah, nanti untuk klinisnya sendiri nggak ada gambarnya, mohon maaf ya.
Nanti kalau misalnya klinisnya itu nanti ada deviasi subdurasi atau subdurasinya itu bengkok, terus krikototomi itu apa namanya, pokoknya tindakan pembedahan pada krikoid emergency kayak membuka jalur nafas dengan apa ya, pokoknya membran krikoid dia tuh biar ada akses ke trachea gitu udaranya. Terus habis itu ada yang paling sering adalah tonsilitis atau peradangan pada tonsila faringeal atau yang paling besar gitu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.